Ya, kalau perusahaan lain mengatakan selamat atas kerja kerasnya, kalau di Nusantara Group tidak ada yang kerja keras, tetapi selalu membawa kebermanfaatan. Itu jauh lebih penting daripada kerja keras. Ini yang membedakan ini ya. Perusahaan-perusahaan di luar sana selalu selamat atas kerja kerasnya. Di Nusantara Group tidak berlaku. Ya, kerja membawa kebermanfaatan jauh lebih penting daripada sekedar kerja keras. Dan hari ini saya mau bangun kesadaran berspiritual, bukan beragama. Kita mulai ya. Sambil dasar dari dua agama yang di sana ya, ada kata-kata yang sama. Kalau di Muslim, di Islam ada kata-kata tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Tuhan. Ya, aku bersaksi ya, aku bersaksi. La ilaha illallah. Ya, aku bersaksi. Kemudian di Kristen, jadilah saksiku. Nah, ini ada persamaan, Bapak sekalian, ada persamaan. Tugas kita ternyata hanya menjadi penyaksi. Ya, tugas kita ini apa? Hanya menjadi penyaksi. Aku bersaksi. Ya, jadilah saksiku. Nah, ini tentunya bahwa ini perintahnya Tuhan ini ya. Karena saya mendapat kesamaan di kitab Al-Quran maupun Injil, Bapak sekalian. Sama-sama memerintahkan apa? Kita menjadi penyaksi. Nah, ini kalau saya perjelas lagi, Bapak sekalian ya, maka dikatakan apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Lah ternyata ini, Bapak sekalian, dalam hidup kita ini banyak orang apa? Menciptakan ilah-ilah kecil di dalam pikirannya. Ya, menciptakan ilah-ilah kecil di dalam pikirannya. Apa itu ilah-ilah kecil itu? Nah, ilah-ilah yang dipersepsikan bahwa Tuhan itu seperti manusia. Itu artinya ilah ya, Tuhan-Tuhan kecil di dalam pikiranmu. Maka saya sering katakan apa? Ternyata bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi kenyataannya bahwa banyak manusia yang menciptakan Tuhan-Tuhan di dalam pikirannya. Ilah-ilah kecil tadi di dalam pikirannya. Makanya banyak orang punya persepsi yang salah terhadap Tuhan. Kenapa? Tuhan dipersepsikan seperti manusia. Artinya gini, Bapak sekalian ya, kalau Anda mempersepsikan Tuhan seperti manusia, kalau kita berbuat baik, Tuhan pun akan membalas kebaikan kepada kita. Nah, ini kan manusia ini. Tuhan Sang Maha Kasih tidak seperti itu. Tuhan tidak tergantung dari apa yang kamu lakukan. Ya, kasihnya Tuhan tidak tergantung dari apa yang kamu lakukan. Nah, tapi selama ini banyak orang tadi selalu mempersepsikan Tuhan itu seperti manusia. Kalau kamu tidak baik kepadaku, aku akan hukum kamu. Kalau kamu tidak baik kepadaku, aku akan azab kamu. Aku akan jatuhkan hukuman kepadamu, bahkan akan melaknat kamu. Ini manusia, bukan Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih tadi, yang Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, namanya Maha, itu bahkan dia tidak ada hati untuk melihat umatnya itu menderita gitu loh. Nah, itulah Tuhan yang kita kenal ya.
Tuhan yang baik tadi. Maka tugas kita sebagai penyaksi Bapak sekalian, mari kita lihat semua kejadian yang ada dalam hidupmu. Kita lihat semua kejadian yang singgah di dalam hidupmu. Saksikan dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Lah kami kan enggak. Setiap kejadian yang singgah dalam hidupmu, kamu sebagai saksi, ya, kamu lihat dari cara pandangmu. Akhirnya apa? Banyak orang selalu menyaksikan sebagai saksi korban. Ya, sebagai saksi korban. Aku dizolimi, Pak. Aku dirugikan, Pak. Uangku dibawa lari, Pak. Aku diselingkuhi, Pak. Aku disakiti, Pak. Lah, ini orang yang selalu apa? Menjadi saksi, tetapi saksi korban. Kira-kira saksi korban hidupnya dipenuhi sukacita enggak? Enggak. Selalu di dalam penderitaan. Dan itulah neraka yang sesungguhnya. Kalau Anda selalu memposisikan diri menjadi saksi korban tadi, itulah neraka yang sesungguhnya. Adanya apa? Cuma kasih. Sadar nggak seringkali ketika, ini terutama ya pas kita sakit gitu, atau pas kita tengok orang sakit, bahkan doanya pun apa? Tuhan, ya, mudah-mudahan sakitnya segera Engkau angkat, sakitnya segera diangkat Tuhan. Loh, ini kan dipersepsikan apa? Tuhan yang menaruh sakit atas orang itu, maka Tuhan pun suruh ngangkat. Padahal banyak orang sakitnya karena apa? Karena perbuatannya dia sendiri. Mangan jeruan kakean, loro, kolesterol, mlebu rumah sakit. Ngono lho iso pasangane itu ganjaran saka Gusti Allah gitu. Padahal mergo manganmu cerutak gitu kan. Nah, gitu persangkanya apa? Oh pikantuk nembe pikantuk ganjaripun Gusti Allah gitu. Nah, Tuhan pun diprasangkakan yang buruk. Justru Bapak sekalian, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sakit yang karena kamu buat sendiri pun, karena kasihnya Tuhan, Tuhan sanggup dan mau menyembuhkan. Itulah maha kasihnya Tuhan. Ya, kesalahannya di kamu, tetapi karena maha kasihnya Tuhan orang nyukurke gitu loh. Orang kaya menungso, syukur kapamu kapan, mangan sing akeh neh, gen tambah remuk kan enggak gitu Tuhan. Justru kasihnya Tuhan sanggup mengangkat itu. Kesalahannya yang buat kamu, Tuhan dengan kasihnya, Tuhan sanggup dan mau menyembuhkan apa yang kamu perbuat tadi. Hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, jadilah saksiku, melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Lihatlah itu dari sudut pandang kebesaran Tuhan di dalam kehidupanmu. Nah, kalau melihat dari sudut pandangnya Tuhan, semua baik adanya. Karena Tuhan pernah berjanji, Bapak sekalian ya, Tuhan pernah berjanji. Dan ini dikatakan, rancanganku adalah, nah ini kalau banyak orang belum tahu ini ya, tak kasih bocoran ini ya. Karena banyak orang belum tahu apa sih rencana Tuhan untuk kita gitu kan. Ini yang berfirman, Tuhan ini yang berfirman. Tuhan katakan begini, rancanganku terhadap kamu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Masukkan dalam hatimu, oh ternyata itu Tuhan yang saat selama ini saya persangkakan suka menghukum, Tuhan yang saya persangkakan suka memberi sakit, Tuhan yang saya persangkakan suka memberi cobaan dan ujian, ternyata bukan itu. Ternyata itu Tuhan-Tuhan kecil yang saya buat sendiri gitu loh. Karena Tuhan yang maha besar tadi, Tuhan yang penuh dengan kasih tadi
rancangannya indah adanya Bapak sekalian ya. Indah adanya rancangannya. Selalu membawa kedamaian. Selalu membawa sukacita. Selalu membawa keselamatan dan hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah yang mendasari saya untuk mendampingi banyak orang, untuk menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang. Kenapa? Saya tahu rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap umatnya, setiap hambanya. Dikatakan tadi, hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan yang indah loh. Indah gak tadi rancangan Tuhan untuk kita? Dasar gak? Tadi Tuhan katakan, rancanganku kepadamu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Halal bihalal itu tradisi yang hanya ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ya. Nah, ini harus kita lestarikan. Halal bihalal dari kata apa? Halal itu artinya baik, bihalal menuju kebaikan, dari kebaikan menuju kebaikan. Jadi kita harus selalu ada di dalam kondisi apa? Dimulai dari kebaikan dan menuju kebaikan. Semua warga Nusantara harus selalu menjadi orang-orang yang apa? Berbuat baik, bermanfaat, dan selalu membawa kebermanfaatan dan kebaikan ini menggema di seluruh Nusantara. Bapak Ibu yang saya cintai, ya, kalau bicara Nusantara, sadari dulu ya, ini kita bicara kesadaran ya, sadari dulu bahwa kita ini adalah bangsa yang besar ya. Kita ini bangsa yang besar. Sejarah Nusantara pernah menaklukkan 2/3 dunia. Nah, maka sekarang kalau Nusantara tempo dulu ya, Nusantara waktu itu semangatnya menaklukkan. Nah, Nusantara yang baru semangatnya adalah membangun kesadaran itu. Ya, sadari bahwa kita ini bangsa yang besar. Sadari bahwa kita ini bangsa yang punya peradaban tinggi. Dan sadari kita ini bangsa yang kuat. Nah, kira-kira kalau kita ini bangsa yang tinggi, kira-kira perlu merendahkan umat Tuhan yang lain enggak? Tidak perlu. Karena apa? Kita ini sudah tinggi. Kalau kita ini sudah besar, perlu mengecilkan kaum yang lain tidak? Tidak perlu. Karena apa? Kita ini sudah besar. Kalau kita ini sudah kuat, perlu melemahkan yang lain tidak? Tidak perlu. Karena apa? Kita ini sudah kuat. Tetapi saya melihat Bapak Ibu semuanya, ada sekelompok orang, ada sekelompok kaum untuk membuat dirinya menjadi besar dengan mengecilkan kaum yang lain. Itu bukan Nusantara. Saya melihat ada sebuah kaum untuk mengangkat dirinya menjadi tinggi dengan cara merendahkan kaum yang lain. Itu juga bukan Nusantara. Dan saya melihat ada sebuah kaum supaya dirinya kelihatan besar dan kuat dengan cara melemahkan kaum yang lain. Itu juga bukan Nusantara. Hari ini mari kita bangun kesadaran Nusantara itu. Kita bangsa yang besar, kita bangsa yang punya budaya dan peradaban tinggi. Kita bangsa yang kuat. Maka sadari bahwa kita ini bangsa yang kuat. Tugas kita apa? Mengangkat yang masih lemah. Karena kita ini bangsa yang punya peradaban tinggi, kita mengangkat yang masih ada di bawah. Dan karena kita ini sudah besar, tugas kita adalah mengangkat yang masih kecil, bukan melemahkan,
bukan menghancurkan. Itulah kesadaran Nusantara. Ya, saya berharap hari ini kita semuanya pulang dari tempat ini membawa keberkahan, mengalami kesadaran, ya, mengalami kesadaran